Halo ayah bunda, apa kabarnya hari ini? Mari belajar bersama tentang perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ayah bunda, berbicara tentang komplikasi, di sepanjang kehamilan, persalinan, dan masa nifas, setiap wanita memiliki resiko komplikasi, bahkan ancaman nyawa ibu maupun bayi. Komplikasi ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, sehingga ayah bunda perlu merencanakan persalinan yang aman dan meningkatkan kesiapsiagaan ya. Ayah bunda, apakah sudah tahu tentang P4K? P4K adalah singkatan dari Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Ini merupakan program pemerintah dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga, dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi, termasuk perencanaan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir. Ayah bunda, apakah tahu gambar ini? Ini merupakan stiker P4K. Stiker P4K berisi nama ibu hamil, taksiran persalinan, penolong persalinan, tempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi, dan calon pendonor darah. Bunda dalam mengisi stiker P4K ini harus sepakat dengan suami dan keluarga dan bisa didampingi oleh bidan atau kader. Kemudian, stiker P4K ditempel di depan rumah. Melalui stiker, pendataan dan pemantauan ibu hamil serta pendeteksian dini kejadian komplikasi dapat dilakukan secara intensif. Sudahkah ayah bunda mengisi dan menempel stiker P4K ini? Kalau belum, segera isi dan lengkapi, kemudian ditempel di depan rumah bunda ya. Nah, agar ibu selamat dan bayi sehat, apa saja sih yang perlu disiapkan ayah bunda? Yang pertama, tentukan tempat persalinan. Tempat persalinan harus di fasilitas kesehatan ya ayah bunda, bisa di puskesmas atau di rumah sakit. Persiapan yang kedua yaitu tentukan pendamping persalinan. Proses persalinan adalah pengalaman paling berharga di sepanjang hidup seorang wanita. Sedangkan pendamping persalinan adalah orang yang dipilih sesuai keinginan ibu yang disepakati bersama dengan suami dan keluarga untuk memberikan dukungan spiritual, dukungan fisik, dan dukungan psikologis. Jadi, tentukan pendamping persalinanmu ya bun, agar bunda dapat menjalani proses persalinan yang nyaman dan bahagia. Lalu, ayah bunda jangan ketinggalan untuk menyiapkan tabungan atau jaminan kesehatan ya. Tabungan dapat berupa uang atau barang yang disimpan secara bertahap sesuai dengan kemampuan ayah bunda. Tabungan ini bisa digunakan selama masa hamil, bersalin, masa nifas, bahkan kebutuhan si kecil ya. Sedangkan jaminan kesehatan dapat berupa BPJS, KIS, atau asuransi kesehatan lainnya. Untuk persiapan selanjutnya, yaitu menentukan penolong persalinan. Penolong yang aman dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terampil, terlatih, profesional, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ayah bunda, jarak menuju fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri bagi ayah bunda. Apalagi jika terjadi kegawat daruratan. Siapkan alat transportasi yang siap sedia digunakan kapanpun, termasuk pengemudinya sejak awal kehamilan. Jangan sampai terlambat mendapat pertolongan kesehatan akibat ketidaksiapan alat transportasi. Nah, yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan golongan darah dan resus. Ayah, bunda, keluarga, dan masyarakat wajib mengetahui golongan darah dan resusnya ya. Akan lebih optimal jika calon pendonor darah
sudah terdata dan tersedia secara sukarela, sehingga ayah bunda bisa menentukan calon pendonor darah. Pada masa kehamilan, ayah bunda perlu menyepakati terkait kontrasepsi yang akan digunakan setelah melahirkan untuk menjarangkan kehamilan dan mencegah komplikasi. Ada beberapa metode KB pasca persalinan ya. Konsultasikan pilihan ayah bunda ke tenaga kesehatan agar dilakukan pemeriksaan dan konseling. Ingat ya ayah bunda, KB pasca persalinan adalah komitmen bersama. Untuk menyambut si kecil, ayah bunda juga perlu menyiapkan kebutuhan minimal saat persalinan nanti ya. Apa saja sih yang perlu disiapkan? Ada pakaian ibu, pakaian bayi, peralatan mandi, minyak penghangat, pembalut ibu bersalin, gurita atau korset. Semua kebutuhan tersebut dikemas dalam satu tas, kemudian letakkan di tempat yang mudah dijangkau agar sewaktu-waktu jika dalam kondisi darurat bisa langsung dibawa. Ayah bunda, kondisi kegawat daruratan dapat terjadi kapan saja, yang terkadang membuat panik dan bingung mengambil keputusan. Pengambil keputusan harus ditentukan sejak awal kehamilan. Siapa pengambil keputusan pertama dan siapa pengambil keputusan kedua, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan kondisi kegawat daruratan dapat tertangani dengan cepat dan tepat. Ayah bunda, sebagai upaya pencegahan komplikasi, ayah bunda harus rutin memeriksakan kesehatan bunda dan si kecil ya. Untuk kehamilan pada trimester 1, bunda sebaiknya melakukan pemeriksaan 1 kali di dokter dan 1 kali di bidan. Untuk trimester 2, sebaiknya bunda memeriksakan kehamilannya 1 kali di bidan. Untuk trimester 3, sebaiknya bunda memeriksakan kehamilannya 1 kali di dokter dan 2 kali di bidan. Setelah melahirkan, bunda dan si kecil juga harus dipantau kesehatannya ya. Lakukan pemeriksaan sesuai dengan anjuran bidan atau dokter. Selain itu, ayah dan bunda juga harus memperhatikan beberapa hal berikut ya. Yang pertama, bunda harus mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Yang kedua, bunda harus tetap melakukan aktivitas fisik berupa senam ibu hamil atau yoga atau pilates atau peregangan secara teratur. Yang ketiga, bunda harus mengkonsumsi vitamin, tablet tambah darah sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Dan yang keempat, bunda harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Apakah bunda telah mendapat buku KIA seperti ini? Ayah bunda juga harus memperkaya pengetahuan ya seputar kehamilan, persalinan, masa nifas, dan kesehatan anak. Luangkan waktu untuk membaca buku ini ya. Setelah membaca buku KIA, ayah bunda harus dapat mengenali tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Jangan sungkan untuk konsultasi dengan dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya ya ayah bunda. Ayah bunda, apakah sudah tahu tentang amanat persalinan? Amanat persalinan adalah kesepakatan, kesanggupan ibu hamil beserta dengan suami dan keluarga atas komponen-komponen P4K dengan stiker. Amanat persalinan juga melibatkan warga yang sanggup menjadi pendonor darah dan warga yang memiliki sarana transportasi atau ambulan desa. Kesahihan kesepakatan ini ditentukan oleh tanda tangan ibu hamil, suami atau keluarga terdekat, dan bidan. Amanat persalinan ini akan sangat membantu bunda mendapatkan pertolongan yang sangat dibutuhkan pada saat kritis, yakni ketika bunda tidak dapat membuat keputusan penting menyangkut dirinya sehubungan dengan kondisinya. Sudahkah bunda mengisi amanat persalinan ini? Berdiskusilah bersama bidan untuk mengisi amanat persalinan ini dengan lengkap. Bagaimana ayah bunda? Sudah siapkah untuk merencanakan persalinan dan mencegah komplikasi? Mari rencanakan sekarang juga. Anak selamat, ayah bunda bahagia.